Halo, selamat sore. Kita hari ini akan jalan-jalan di Raja Ampat, khususnya untuk melihat pelabuhan-pelabuhan yang ada di Raja Ampat. Ini bagus banget. Bersama Wisata Kreatif Jakarta ya, jalan-jalan lagi ke Raja Ampat, dipandu sama Rani. Oke? Kita mulai dari jembatan ini dulu. Ini yang paling baru di Raja Ampat. Bagus banget, dan ini jadi salah satu tempat tujuan masyarakat yang ada di Waisai sini, dan juga kalau misalnya tamu-tamu yang berkunjung untuk bisa foto-foto. Nah, hal yang menarik tentang pelabuhan di Waisai Raja Ampat itu salah satunya, selain sebagai tempat dari kampung ataupun dari spot wisata, mereka akan berhenti di sini, dan juga ini jadi tempat buat foto-foto. Orang tuh suka banget tiktokan di sini gitu, jadi seru banget. Ini juga kebetulan yang ngikut nih ada nih. Halo Dena. Ini Papua Manado nih, rambutnya kayak gini nih. Yuk ke sana. Sekalian kita ngelihat hal-hal yang menarik di pelabuhan. Di sini dibilangnya lucu banget namanya, pelabuhan TikTok. Kan? Pakai masker dulu ya. Satu hal yang baru, jadi ini juga karena kebetulan mungkin sedikit lagi bakalan rame. Padahal ini sudah terhitung sore banget juga sih. Nah, ini bisa dilihat nih perahu-perahu yang dari kampung maupun dari spot destinasi. Ini sih sebetulnya moskit yang model kayak apa. Dan lagi bisa bayangin kan kalau misalnya malam-malam lampunya pada nyala, tempat ini memang akan sangat-sangat keren banget. Aku akan bagikan di Instagramnya Wisata Kreatif Jakarta foto pelabuhan ini waktu malam hari. Bagus banget. Kemarin lihat banyak sekali memang pada ngumpul di sini. Teman-teman kita sudah bayangkan udah berapa orang yang nonton? Belum. Dari mana aja, ada siapa aja? Coba aku pengen siapa aja. Kalau yang mau tanya silakan ya. Kebetulan ini punya private. Tempat anak-anak berenang, lompat-lompat di situ juga. Sana kakak, tuh lari sana. Tuh lewat tapi sana tuh itu. Besok Jusa. Boleh. Besok. Nah ini, mari kumpul sebentar. Aku lagi bareng sama dengan kakak yang dari kampung mana, Mang? Dari Malas. Oh, Raja Ampat Selatan. Misal. Kalau Kak Efor dari utara. Daerah Wayang. Ya, Jawa Barat. Nah, hal yang menarik banget di sini ya, teman ya. Oh, ini Pinang. Pinang. Kalau bukan orang Papua, nggak bisa sebut orang Papua kalau belum makan yang ini ya, Kak Efor ya. Saya cuma pernah sampai Waisai aja. Ini Waisai, lanjut dong ke Wayak tempatnya Kak Ever, ke Misol tempatnya Bapak Ibu ini, ya Pak ya? Ya. Bagus kan di sana? Ya, di sana Cantik banget. Nah ini Pinang namanya. Kita waktu live yang lalu ya, bulan lalu sudah ajarin makan Pinang. Ini siri nih. Nah, ini juga ada kapurnya. Jadi tempat ini tuh sore hari bisa jadi tempat buat kumpul-kumpul. Ya, di sini rame nggak Bapak?
Rame kan? Kumpul-kumpul kan? Ya, Iya. tiap sore malam Sore malam ramai. rame sekali. Nah itu apa buat mancing? Ya, Kapan mau pergi mancing? dari hari Sabtu. Oke, makasih lagi. Oke, mari. Ketinggalan. Nah, dari sini, nah dari sini, ini namanya pelabuhan TikTok. Lucu banget namanya, karena orang sering banget TikTok di sini. Kita mau menuju ke pelabuhan sebelah, itu sekalian ke Tourist Information Center. Kita pengen lihat ada apa sih, informasi apa yang dibagikan, terutama masa pandemi ini bagi para pengunjung yang mau jalan-jalan ke Raja Ampat. Memang ada kamera. Nggak bisa dilihat ini. Bisa kasih lihat tuh pemandangan kanan kiri. Iya. Dadah. Tata. Di sana. Ya. Kita kasih lihat. Ini deket-deketan aja. Nah ini yang namanya Tourist Information Center. Nih, kalau mau jalan-jalan ke Raja Ampat, ini aturan new normal selama pandemi. Memang sih waktu sebelum pandemi itu Raja Ampat tuh ramai banget, apalagi best time-nya Oktober sampai bulan Mei. Nah bulan-bulan seperti ini sebetulnya, wah itu bakalan ramai banget sama pengunjung atau wisatawan. Tapi selama pandemi, apalagi kondisinya sekarang baru-baru dibuka dan Raja Ampat 50% menerima pengunjung atau wisatawan. Semoga pelan-pelan, apalagi kita yang kerja di guide kayak gini ya, istirahatnya panjang banget, mati suri selama sekian bulan. By the way, nggak apa-apa, selama nggak punya tamu masih tak bisa diving, masih tak bisa snorkeling. So, ini ya. Nah, buat yang kesini tuh wajib register online. Ini di website ini, ya register online, terus pakai hak ya dulu ya, sekarang Peduli Lindungi, terus mesti bukti surat vaksin, kemudian juga harus ada PCR tergantung persyaratan di penerbangannya. Kalau masuk di Raja Ampat, yang penting punya surat vaksin biarpun pertama. Kalau belum kedua minimal yang pertama udah boleh kok. Kita udah bisa nge-trip. Nah ini checkpointnya tuh setiap pengunjung tuh harus ke pelabuhan ini, ke tempat ini nih. Nah ini namanya Pelabuhan Palaya. Jadi semua tamu kalau misalnya mau datang ke sini tuh baik yang speedboatnya langsung dari Sorong maupun yang pakai ferry, sebentar kita ngeliat ferry, itu harus lapor di sini di Tourist Information Center Raja Ampat. Aku pengen kasih kenal nih sama yang penanggung jawab di sini. Nah ini nih, halo Pak, sore. Sore. Apa kabar? Baik. Ini Pak Adrian namanya, beliau yang bertanggung jawab di Tourist Information Center Raja Ampat. Tanya sedikit Pak toh. Iya. Sekarang pengunjung udah berapa banyak semenjak bulan ini? Udah lumayan. Iya, kalau semenjak new normal tahun lalu sampai saat ini di bulan ke 10 ya. Iya. 10 ini sudah
hampir mencapai 500, tapi itu rata-rata lokal sama ada sedikit. 500 ya. Kebayang waktu belum pandemi berapa banyak ya Pak? Ribuan kali ya. Tapi oke lah 500 ya Pak ya. Ya. Syukur. Ya itu memang rata-rata cuman putaran Indonesia saja, lokal. bahkan asing yang lama tinggal di Indonesia atau yang kerja di Indonesia. Yang ekspatriat sama kayak Bapak itu. Ya, kalau ini LOB. Yang punya LOB. LOB baru 2. Kali Baru Kojek dan Putri Papua. ah, oke oke. Baru 2 LOB dengan jumlah tamu hanya 4. Kalau kita lihat Kali Kojek 5 orang. Syukurlah, yang penting kita ya Raja Ampat tetap optimis Tapi menyambut baru-baru wisatawan. ada resort yang tadi barusan itu atlet wusu dari PON. Datang. Ada 12 orang. Jadi PON ini membawa berkah juga ya. Ya, Pastinya betul. dong. Pasti. Habis capek pertandingan. Torang mau- bisa toh, torang bisa. Yeay. Orang bisa. Makasih Pak Adrian. Iya, sama-sama. Yuk, selamat menikmati sore. Nah, ini kondisinya Tourist Information Center di Raja Ampat. Nah, kita mau lihat kondisi pelabuhannya. Yuk. Kalau ada tanya boleh silakan. Ini cakep banget. 8 benda yang harus dibawa kalau ke Raja Ampat. Sih, boleh dilihat tuh. Kurang dekat. Dekat. Ya ada tisu basah, tumbler, wadah makanan. Bagus bawa wadah makanan sendiri. Kemudian ada alat ibadah. Ini tumbler penting banget. Tas belanja. Apa sih gunanya tas belanja ini? Ini untuk bisa muatin sampah kalian juga, gitu kan ya. Terus juga ada hand sanitizer, ada masker. Nah kalau waktu ini dibikin kan tahun lalu ya, ini sudah bebas COVID. Nah sekarang tuh yang penting sudah divaksin sekali. Terus yang paling penting tuh ada ini. Ada HPI. Ya kita turut berperan ya dalam untuk penentuan new normal. Sepertinya nggak bisa ke pelabuhan itu. Pelabuhannya lagi dibenerin. Tuh. Nah, lagi dibenerin. Tapi yang pasti pemandangan di sini tuh udah cakep aja. Sini aja deh berdirinya. So kalau mau ke Raja Ampat sebetulnya sekarang tuh tiket lagi nggak mahal lagi. Kemarin kalau Manado itu di 600.000 ya Sorong Manado. Terus PCR berapa sih di Raja Ampat juga udah ada PCR. Kemarin tamu itu PCR sore pagi udah dapet dan biaya PCR ini 550.000 kalau misalnya di Raja Ampat. Kalau mau PCR yang cepet yang hasilnya 3 jam aja itu 750.000 per orang. Ya kita ngambil yang normal aja lah. Kupikir harga PCR ini normal-normal aja, nggak terlalu mahal. Jadi kalau misalnya mau ke sini, nggak usah khawatir mau PCR di mana. Kita masih mau coba satu pelabuhan lagi. Ini pelabuhan besar maunya. Pak Adrian, thank you. Ini terminalnya baru dibikin. Ini yang baru pulang, ini ada Kak Ivan, baru pulang dari ngetrip. Kak Ivan, ini mobilnya bagus banget, Cut, kasih lihat tuh. Ada pianemonya Kabupaten Raja Ampat. Yang pasti supirnya ganteng. Kayak Kak Ivan Jakarta. Yo. Kalau mau nanya-nanya silakan. Jadi untuk tamu asing gimana? Untuk sekarang karena Indonesia belum terima tamu asing, berarti yang bisa masuk ke Indonesia sekarang kan masih yang visa pekerja ya. Tapi kalau misalnya mereka udah ada di Indonesia mau ke sini ya bisa. Udah beberapa kok. Aku ngeliat beberapa tamu-tamu asing yang udah jalan-jalan ke Raja Ampat. Kayak kemarin snorkeling dan diving di beberapa tempat itu udah ketemu sama mereka dan mereka juga udah bawa anak mereka, keluarga mereka. Semoga cepat jadi. Kondisinya masih seperti ini. Lagi pembenahan. Lihat tuh mereka lagi mau benerin areal pelabuhan. Jadi mungkin nanti tahun depan mungkin udah kelar ini. Ini areal parkirnya gede banget.
kita masuk dari situ ya nanti. Nah, kalau aku bisa lihat, tapi mungkin nggak kelihatan ya karena ini cuma pakai HP doang. Itu di atas apa atap terminal yang baru dibikin ini, itu banyak banget. Ini adalah Pacific Swallow, burung ya. Jadi memang mereka banyak unik sih. Buat para bird watcher kadang-kadang mereka juga suka. Oh, ini Pacific Swallow. Warnanya itu hitam metalik yang glossy begitu. Kemudian bagian dadanya agak coklat-coklat seperti itu, coklat-coklat. Kemintung. Mau ke pelabuhan aja ya, kayaknya ngeliat kapal ya. Kita bisa lihat. Jadi kita sudah punya tadi udah lewat tempat yang jembatan TikTok, itu buat foto bagus banget. Dan kalau dapat pas sunset cakep banget. Dan lagi biasanya orang suka foto juga di sini. Waktu kita masih masuk Raja Ampat itu susah tahun lalu, wah ini lorong ini nih kita berbaris ya, terus petugasnya periksa satu-satu di situ. Ini penuh sekali orang panjang. Waktu itu Raja Ampat nggak bisa dikunjungi, jadi masuknya itu sangat setengah mati. Kita tahun lalu lah, bulan-bulan ini udah bulan-bulan September, Oktober seperti ini. Nah kebetulan kapal feri baru dari Sorong, jadi kita bisa lihat. Kalau nanti pada mau ke sini pakai public transportation, kita pakai ferry yang seperti ini. Aku masih punya banyak waktu kan, 15 menit lagi. Emang paling seru jalan-jalannya, wisata kreatif Jakarta juga ada di Raja Ampat gitu loh. Kepengen ngajakin juga, seandainya kakak-kakak yang nonton sekarang ada di Waisai, aku pengen ajakin walking tour hari Minggu nanti. Kita pengen lihat tempat-tempat di Waisai yang layak dikunjungi, bukan layak sih, yang bagus banget dilihat. Karena ada tempat ngopi, tempat kumpul-kumpul dan juga asik di Raja Ampat. Hai nih. Ini kondisi nanti kita mendekat ke situ. Cuma mereka lagi bongkar barang. Memang untuk sekarang dari Sorong itu ke Raja Ampat, Waisai sini, ini pelabuhannya 2 jam aja dan pakai kapal seperti ini. Di hari lain ada kapal lebih besar, tapi lebih lama, sekitar 3 jaman dari Waisai. Cuman hari ini belum jadwalnya, nanti besok baru jadwalnya. Kita dilihat nggak cuma muat orang aja. Nah ini kalau kapal ini penuh, kapasitasnya itu 400 orang gitu di dalam, ber-AC. Nanti aku kasih lihat bagian dalamnya dari ferry ini. Nah ini mereka lagi bongkar muatan, panjang banget antrian mengambil barangnya. Ini salah satu penghubung yang paling efektif di Raja Ampat ya, pakai ini untuk sekarang. Karena kalau pesawat ada pelabuhannya, ada bandaranya di sini. Cumannya pakai Susi Air. Dulu Wings pernah masuk, cuman nggak lagi. Semoga Wings masuk lagi supaya banyak pilihan, nggak cuman lewat laut aja, tapi juga bisa lewat langit, lewat udara gitu. Nanti bisa foto kan? Selama wisatanya lagi nggak jalan, bukan nggak jalan sih, lagi dalam kondisi seperti ini, di sini juga sebenarnya banyak kapal liah. Tahu kan kapal liah? Pasti Jakarta banyak sih. Nah itu lagi parkir, ada 5 kapal liah diparkir. Kalau misalnya ada tamu baru bisa jalan. Selamat datang di mana-mana, ikon ikan.
Ah, ini juga ya. Nah, kalau di sini tuh bisa foto nih di sini. Aku suka modelnya ini ikan Kalimantan modelnya. Ikan Raja Ampat. Jus juga. Sekarang kepengen ngasih lihat kapalnya atau ferinya atau kapal cepat nih, bagian dalamnya supaya bisa lebih tahu nyaman kalau yang mau datang sebenarnya pakai ini juga sudah cukup karena ber AC juga dan tempat duduknya tuh cukup lumayan. Yuk kita ngedeket yuk. Bisa lihat nih satu yang mau dikasih lihat. Rata-rata bahan makanan Waisai itu atau ibu kota Raja Ampat kebanyakan tuh dari luar sini. Ya ini ada sayuran kol, ada tomat, ada segala macam cabai, segala bahan makanan. Makanya kenapa halo Kakak Berjon? Makanya kenapa itu mahal di sini untuk makanan. Karena segala sesuatunya itu hampir semuanya itu dibawa dari luar Raja Ampat. Jadi kalau ada yang nanya kok Raja Ampat mahal banget, ya iyalah bahan makanannya aja dari luar. Ya kadang-kala harus dari Manado, bahkan dari Seram, bahkan dari daerah sekitar. Nah ini bawang aja dari ini palingan kalau nggak salah dari Seram tuh. Jadi jauh-jauh memang berapa biayanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya nggak heran kalau satu biji wortel goceng. Ketimun ukuran begini nih 5.000 juga sih, rata-rata 5.000. Cabai kalau mahal 10.000 dihitung 10 biji 10.000 jadi satu biji 1.000. Masuk yuk sebelum habis waktunya. Nah lihat tuh telur segala macam tuh dibawa ini dari Sorong ini. Udah bisa masuk. Ini tampilan feri bagian dalamnya. Ya ada boleh di-shoot sedikit bagian dalam itu. Tempat duduknya bagus kok, luas banget. Nah ini yang paling kelihatan baru. Nyaman kan? Gak cuman ini nyamannya, tapi lihat nih di depan gue tuh apa? Wow, ada TV-nya. Berapa ya dia? Ini 68 inch kali ya kalau nggak salah. Kayak 68 inch ya, gede tuh. Terus ini juga ada AC-nya. Yang pasti nggak akan kepanasan selama perjalanan yang hampir 2 jam dari Sorong ke Waisai. Dan tiketnya, ada yang nanya harga tiket. Ini 100.000. Wah, aku baca. Apa ya bilangnya? Oh iya, nanti sudah mulai 1-2. Sebenarnya pastinya pas penutupan tanggal 15 itu yang bakalan banyak banget. Jadi memang kita juga guide lagi prepare. Tadi teman-teman guide udah lagi pelatihan. Besok aku pelatihan. Kita mungkin sekitar ada 40-an orang pelatihan di pulau sembari camping. Beda sih pelatihan di sini itu sembari camping, sembari snorkeling. Asik. Berasa jadi kamu. Oke. Nah, aku cuma menunjukin VIP-nya. Ya, boleh. Nah ini emang dibersihin rajin banget nih kakaknya ya, udah bersihin. Nah, ini VIP-nya. Tuh bagus banget kan VIP-nya. Numpang ya sebentar kita lagi live. Nah ini VIP-nya berapa orang nih VIP ini Pak? Ada 53. 53 orang. Memang harga tiket VIP-nya ini beda sama tiket ekonomi. Kalau ekonomi itu 100.000 ya sekali jalan. Kalau di VIP ini itu 215.000 sekali jalan per orang. Cumanya nggak banyak-banyak. Jadi kita nih 53 orang aja. Dan yang pasti bisa karaoke di sini, bisa nonton nih ya segede gini.
Kayak berasa di apa ya? Kali-kali satu ya. 21 kali-kali satu. Ngintip yuk, ngintip. Hampir habis ya. 5 menit. 5 menit lagi, hampir habis. Kita ngintip. Ngintip aja. Itu ruang kemudinya. Wah, jadi kalau mau ke sini nggak usah khawatir. Mungkin travelnya nggak ngasih informasi atau informasi tentang transportasi itu sedikit. Jadi kalau mereka menawarkan public transportation, makanya itu seperti ini. Kayaknya pengen foto di Anjungan sama si itu, boleh ya? Buat kenang-kenangan WKJ. Masih ada satu sih spot untuk foto Instagramnya. Aku janjinya ada beberapa tempat tersembunyi. Sore, permisi. Lagi live, izin boleh? Mau kasih lihat apa? Transportasi selama pariwisata. Boleh foto di situ, Kak? Iya, silakan. Makasih. Kita kasih izin. Ini nih dia nih ruang kemudinya, lengkap banget. Si bapaknya lagi nggak mau difoto. Tapi kayak gini, foto ya. WKJ. Saya pengen ngajak foto bareng tapi nggak bisa ya. Numpang Kak. Akal ya. Seakan-akan. Bentar saya buka ini dulu. Hah? Buka apanya? Oh. Sip. Makasih ya. Mau lanjut lagi. Supaya tamu kalau datang tahu kalau naik itu naik kapal seperti apa kondisinya, terutama lagi masa seperti ini. Banyak penumpang sudah mulai belum? Sudah mulai ya. Tapi tamu-tamu bukan. Belum ya, baru penumpang umum ya. Belum tamu. Besok saat mau berangkat, itu baru bagus. Iya. Bercerita. Supaya lebih bagus ya, tapi nggak apa-apa. Yang kondisi sekarang. Terima kasih lagi, permisi. Kita jalan ke satu tempat. Oh iya, ada toiletnya yang pasti di sini. Toiletnya juga besar, lebar. Tapi mesti masuk sendiri-sendiri, nggak boleh berdua ya kan? Toilet berdua ngapain ayo? Makasih lagi. Ya. Karena waktu belum habis, kita cepet-cepet ke satu spot terakhir untuk bisa foto. Nah, kadang-kala kalau misalnya teman-teman yang pada kemari atau tamu pada kemari, mereka seringkali dengan begitu cepat meninggalkan pelabuhan dan dengan begitu cepat naik ferry. Padahal kalau ngeluangkan waktu nggak lama aja bisa foto-foto di sini. Ini juga bagus. Selain Tugu Selamat Datang. Kalau udah foto di sini udah pasti di Raja Ampat lah. Kalau jelas-jelas Raja Ampat ini sebetulnya mesti berdiri. Berdua ya nggak ada pasangannya mau bikin love. Kalau mau bikin love chill. Ini wisata kreatifnya biar kita. Gak jauh dari pelabuhan, cuman itu aja. Bagus banget, terus bisa melihat pemandangan di belakang juga lumayan
Kalau misalnya siang lagi pas mataharinya cetar membahana, nggak apa sih, panas-panas dikit, tapi sebetulnya mampir sebentar di sini tuh udah bagus banget. Dan juga ada satu lagi di situ, itu jembatan panjang banget. Kita ke situ aja, masih punya waktu. Boleh 1 menit, 2 menit. Ini buat foto bagus. Oh. Tarang. Kayak kita terakhir itu di sini. Sini tuh banyak orang nggak apa kelewat buat foto di sini, tapi sebetulnya ini bagus banget. Ini panjang sekali. Berapa ya, bisa setengah kilo ada? 1 kilo. 500. 250-an lah. Ini panjang sekali. Terus latar belakangnya tuh mangrove dan itu laut lepas. Nah yang pasti di sini tuh bersih banget. Kalau nggak percaya ya, aku mau foto di sini. Nanti aku share di IG-nya WKJ. Nah, sembari nunggu kapal, sebutnya kapal kan berangkatnya jam 2 siang. Jadi sebaiknya nunggu kapal juga di sini sembari foto di sini, foto di tempat yang tadi, kemudian foto di jalan ke jembatan TikTok tadi. Itu nggak membutuhkan waktu lama, tapi yang pasti foto-foto itu pasti bikin ngiri karena kepikiran bukan di Raja Ampat. Apalagi kalau yang kayak gini kan nggak ada namanya. Tapi yang pasti bagus. Tenang juga. Bagus banget. Nah gimana? Nggak ada yang nanya? Jadi kalau mau beli ini, jual loket penjualan tiketnya udah tutup ya. Kalau tadi lagi buka bisa kita masuk lalu lihat. Jadi untuk beli tiket itu ada loketnya sendiri. Ini terminal ruang tunggu yang sekarang nanti dibikin yang baru, yang pariwisata di sebelah. Karena emang rencananya pemerintah tuh akan bagi dua, mana tamu yang bukan pariwisata, mana tamu yang memang tamu wisata. Dan untuk pelabuhan pariwisata yang di sebelah tadi yang kita datang pertama kali dekat dengan jembatan Valaya, nanti wisatawannya tuh akan ngumpul di situ. Semoga aja terminal yang baru dibikin tuh akan cepat jadi. Nah ini untuk umum, karena emang demi kenyamanan tamu ke depan dibikinnya seperti itu. Udah mulai gelap. Ada ya. yang tanya. Boleh. Karani pakai tur ke Raja Ampat berapa? Nah kalau yang dengan aku sih sebetulnya nggak mahal-mahal amat. 3 hari 2 malam itu ber-10 ya, minimal ber-10 ataupun ya lebih lah di atas 10, karena kita 12 boleh lah. Itu sekitar 2 hari 1 malam tuh sekitar di bawah 3 jutaan lah, 2.850.000 demikian. Startnya dari Sorong, bakalan aku jemput dari bandara, dan untuk sampai ke sini kita jalan semalam di Raja Ampat balik lagi. Tapi kalau mau yang agak lebih lama 3 hari 2 malam begitu tuh dimulai dari 3,5 juta untuk orangnya sekitar 20-an. Jadi kalau misalnya kurang dari itu ya bisa lebih mahal sekitar 4 jutaan. Nah kalau misalnya cuma grup sedikit 4 orang atau misalnya 6 orang boleh. Kalau mau murah, kalau tadi harganya nginepnya tuh di homestay. Kalau mau murah ya kita nginep di penginapan masyarakat aja. Bisa dapat kok sekitar 3 jutaan atau 2 jutaan lebih per orang. Gimana? Nanti lewat WKJ. Kayaknya kita udah mau selesai. 1 kali terakhir boleh nih WKJ minta izin. Ada 1 yang terakhir. Ini kayak tadi udah bilang terakhir ya. Tapi masih belum terakhir banget. Ada 1 lagi yang paling terakhir banget. Nah, ini nih pelabuhan terminal yang sekarang ada ruang tunggunya. Itu bagus. Ini beneran terakhir.
terakhir. Dan ada pertanyaan lagi? Kak, adain open trip dong ke Raja Ampat. Boleh. Aku bikin open trip nanti bulan depan ya. Kita ke Misol. Kalau ke Misol itu di 8 orang ya. 8 orang 4,2 juta 5 hari 4 malam. Di luar PCR sama tiket pesawat tentunya. Nah, ini bulan ini akhir bulan udah jalan 8 orang. Nanti bulan depan aku bikin lagi. Itu ke Misol ke bagian selatan. Semoga ya, tapi kalau selatan itu kita nggak bisa live begini. Dia agak susah internetnya. Cuman tuh cakep banget. Nanti aku minta Kakak Ira buat di share, boleh juga. Udah lewat kayaknya, waktunya udah lewat 5 menit. Nah, terakhir pertanyaan kita Q&A. Mau tanya-tanya silakan. Tadi harga tiket kapal udah tahu. Harga Aku chatnya kemana? Ke admin ini aja. ya ke admin WKJ aja. Gak apa-apa. Kita sama aja. Kan aku guide-nya. Kan WKJ perusahaan. Terus juga perjalanan. Nanti kalau misalnya ada waktu, cuma kalau ke pulau tuh unpredictable. Paling bisa kita nanti lihat akomodasi yang dekat-dekat sini. Ntar lah diatur waktunya sampai kapan. Yang pasti di Raja Ampat itu sebetulnya kalau memang mau foto-foto instagramable tuh banyak banget tempatnya, dan tergantung kita angle-nya ngambilnya seperti apa. Bulan depan tanggal Cakep berapa? banget. Bulan depan itu di akhir biasanya. Tadi akhir sekitar tanggal 20, ntar aku share di sini. Boleh. Kalau yang bulan ini udah close tanggal 25, mungkin kita bakal buka tanggal yang sama. Sekitar bulan begitu. Cuma itu adventure banget, seru banget. Kita bakal pakai kapal tengah malam yang tibanya pagi. Kemudian kita bakal jalan-jalan itu nginep di homestay di atas air di tengah perkampungan. Yang pasti buat yang hobi foto, yang hobi adventure, bener-bener ransel ya, bukan koper. Nah, itu bakalan dapat banyak banget karena bakal aku ajak kita ngelihat kehidupan masyarakat Misol Raja Ampat Selatan, yang memang masyarakat di sana, gimana daily life mereka, bagaimana mereka kehidupannya, dan juga bagaimana mereka menjaga alam mereka. Wah, waktunya udah habis. Oke banget. Ya, thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di live berikutnya. Thank you. Salam dari WKJ Raja Ampat. Wisata Kreatif Jakarta Raja Ampat bersama Rani. See you.